Halo guys, thanks sudah mampir ke channel ini. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk membahas kasus yang masih baru banget dan viral di berbagai media. Dan jujur, kasus ini tuh bikin miris banget. Seorang pria tega mengakhiri nyawa seorang wanita yang ternyata sedang hamil dan sudah punya suami sah di rumah. Tapi yang bikin kasus ini tuh lebih mind blowing lagi adalah semua berawal dari yang namanya Open BO. Kok bisa wanita yang udah punya suami dan lagi hamil malah sempet-sempetnya buka jasa Open BO dan berujung tragedi yang ya kayak gini. Nah, di sini aku akan mencoba mengulik kasus ini lebih dalam agar supaya nanti bisa dijadikan pembelajaran buat kita untuk menghindari hal-hal semacam ini di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, sebaiknya kalian siapkan cemilan atau minuman dan juga siapkan posisi ternyaman agar lebih santai dan mari kita check in. Jadi, kasus ini tuh terjadi pada tanggal 11 Oktober 2025 di sebuah hotel di kawasan Palembang. Lebih tepatnya di Hotel Lendosis Jalan Mayor Ruslan, Palembang. Namun sebelum masuk ke kronologi kejadian, aku akan membawa kalian mengenal sosok pelaku dan korban, yang mana korban bernama Anti Puspitasari dan pelaku bernama Febrianto, yang keduanya sama-sama berumur 22 tahun. Anti Puspitasari adalah seorang wanita yang berasal dari daerah Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju, Provinsi Palembang. Ia memiliki seorang suami bernama Adi Rosidi. Dari hasil pernikahannya, ia dikaruniai dua orang anak. Namun anak pertamanya meninggal dunia. Anak kedua kini berusia 1 tahun 8 bulan. Dan ia tengah hamil anak ketiganya. Kedua pasangan ini telah menikah semenjak tahun 2023 dan berjalan ya seperti selayaknya keluarga harmonis. Adi juga menceritakan bahwasanya almarhumah ini orangnya ceria dan selalu manja badannya. Namun di balik keceriaan dan kemanjaannya kepada suami, Andi juga diketahui pernah berselingkuh dan Adi juga sempat memergoki kelakuan istrinya. Secara sadar, Adi telah mengetahui kalau istrinya itu berselingkuh dan Adi memaafkan istrinya. Mungkin karena keadaan ekonomi juga, jadinya istrinya tuh ya akhirnya selingkuh gitu. Sebelum kejadian, diketahui juga bahwa Andi sering meminjam dana kepada teman-temannya di Facebook. Nah, lanjut ke hari sebelum kejadian kasus ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Anti berkegiatan seperti biasanya. Sejak pagi ia membantu pekerjaan rumah tangga dan sempat menyiapkan kebutuhan sang suami sebelum berangkat kerja. Hingga sekitar siang menjelang sore, Anti mengantarkan suaminya berangkat kerja hingga depan rumah. Berpamitan dengan senyum dan ucapan ringan tanpa siapapun menyangka bahwa itu adalah menjadi pertemuan terakhir mereka. Setelah itu, Anti masih sempat berkomunikasi dengan beberapa teman melalui pesan singkat. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan, semuanya terasa normal. Namun menjelang sore, sekitar pukul 3 hingga 4 asar, terekam oleh kamera pengawas Hotel Lendosis di kawasan Palembang. Seorang perempuan yang dikenali sebagai Anti datang bersama seorang pria muda. Dari rekaman CCTV, keduanya terlihat berbicara singkat di area resepsionis sebelum kemudian naik ke lantai kamar tempat mereka menginap. Wah, kok tiba-tiba Anti udah ada di hotel? Kira-kira siapa laki-laki yang bersama Andi tersebut ya? Nah, belakangan diketahui bahwa pelaku bernama Febrianto atau sering disebut Febri, usianya masih sangat muda guys, yaitu 22 tahun. Ia berasal dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari informasi yang beredar, Febri bukanlah seseorang yang dikenal luas. Hidupnya cukup sederhana dan jarang menjadi sorotan publik. Febri dan korban disebut berkenalan melalui media sosial, tepatnya melalui grup yang berisi aktivitas Open BO. Nah, dari sini keduanya sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi. Berdasarkan laporan, Febri membayar sekitar Rp300.000 untuk 2 kali hubungan. Tapi kesepakatan ini berujung beda dari rencana dan menjadi awal dari sebuah tragedi. Nah guys, setelah tiba di Hotel Lendosis, kamera pengawas di area lobi merekam dengan jelas kedatangan Anti Puspitasari bersama si pelaku yaitu Febrianto. Keduanya tampak berjalan beriringan dan sempat berbicara dengan petugas resepsionis sebelum menerima kunci kamar mereka. Dari rekaman itu terlihat bahwa mereka tidak menunjukkan tanda-tanda tegang atau mencurigakan. Ya, suasana tampak seperti tamu biasa yang hendak menginap.
Nah, menurut keterangan sejumlah saksi, Anti dan Febri terlihat masih berada di area hotel beberapa saat setelah melakukan check-in. Mungkin untuk membeli makanan atau perlengkapan, tapi setelah itu keduanya masuk ke kamar dan melakukan perbuatan itu dan tidak terlihat lagi keluar hingga malam hari. Malam itu suasana di Hotel Lendosis tampak tenang seperti biasa dan para tamu juga sudah mulai kembali ke kamar masing-masing dan hanya sesekali terdengar langkah petugas yang berkeliling memastikan situasi aman dan kondusif. Namun, dari daftar tamu, resepsionis mencatat bahwa satu hal yang sedikit ganjil yaitu kamar tempat Anti dan pria yang datang bersamanya menginap tidak menunjukkan aktivitas keluar masuk sama sekali sejak sore hari. Waktu terus berjalan hingga menjelang tengah malam, petugas sempat berpikir bahwa mungkin kedua tamu tersebut hanya beristirahat lebih awal. Namun keesokan paginya, kecurigaan mulai muncul ketika ada tanda-tanda tamu di kamar itu tidak ada aktivitas atau tidak melakukan check out sesuai jadwal. Telepon dari resepsionis pun ke kamar tidak mendapat jawaban. Mungkin Febri pada saat itu sudah kabur dan tidak ketahuan oleh petugas hotel. Nah, merasa ada yang tidak beres, pihak hotel memutuskan untuk memeriksa kamar secara langsung. Mereka mengetuk pintu berulang kali, tetapi tetap tidak ada respon. Setelah beberapa kali percobaan dan koordinasi dengan pihak keamanan, petugas akhirnya membuka kamar tersebut. Yap, begitu pintu dibuka, suasana mendadak berubah mencekam. Mereka menemukan Anti Puspitasari sudah tidak bernyawa. Petugas hotel langsung panik dan segera melaporkan temuan itu kepada pihak kepolisian. Tak lama kemudian, tim identifikasi dan olah tempat kejadian perkara datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Para petugas memeriksa setiap sudut kamar, mengumpulkan barang-barang yang mungkin bisa menjadi petunjuk, mulai dari pakaian, barang pribadi, hingga rekaman CCTV di seluruh area hotel. Dan jenazah Anti Puspitasari kemudian dievakuasi dengan hati-hati dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk proses otopsi. Dari laporan dokter forensik disebutkan bahwa penyebab kematian diduga akibat penyakitan. Selain itu, ditemukan juga tanda-tanda kekerasan fisik di beberapa bagian tubuh korban. Nah, temuan ini tuh memperkuat dugaan bahwa Anti menjadi korban tindak kejahatan. Polisi juga menyampaikan fakta lain yang menambah duka. Dari hasil pemeriksaan medis, diketahui bahwa Anti tengah mengandung janin muda. Informasi ini disampaikan dengan hati-hati kepada keluarga korban yang tak kuasa menahan kesedihan saat mendengar kabar tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian segera berkoordinasi dengan jajaran Polda Sumatera Selatan untuk mempercepat proses penyelidikan. Berbagai barang bukti dikumpulkan dan dianalisis, sementara saksi-saksi mulai dimintai keterangan termasuk petugas hotel, tamu di sekitar kamar, hingga pihak keluarga. Setelah olah TKP dan hasil otopsi keluar, penyelidikan kasus Anti Puspitasari bergerak dengan cepat. Polisi menjadikan rekaman CCTV hotel sebagai petunjuk utama. Dari tayangan video itu, penyidik melihat dengan jelas wajah pria yang terakhir kali bersama korban. Melalui proses identifikasi, termasuk pencocokan data kependudukan dan keterangan saksi, pada akhirnya polisi mengetahui identitasnya, yaitu Febri Yanto. Pria berusia 22 tahun yang berasal dari kawasan Palembang. Penyidik kemudian menelusuri keberadaan Febrianto. Saat dicari ke alamat tempat tinggalnya, ia sudah tidak berada di rumah. Informasi dari keluarga menyebut pelaku pergi sejak malam penemuan korban dan tidak memberi kabar sama sekali. Tak butuh waktu lama, keberadaan Febrianto akhirnya terendus di daerah lain. Saat petugas mencoba menangkapnya, pelaku berusaha melarikan diri sehingga polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak kakinya. Ia lalu dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan awal itu, pelaku akhirnya mengakui bahwa perbuatannya benar telah membunuh Anti Puspitasari. Dari keterangan yang disampaikan kepada penyidik, diketahui bahwa antara dirinya dan Anti sempat terjadi pertengkaran di dalam kamar hotel. Pertengkaran itu dipicu oleh masalah pribadi yang berkaitan dengan kesepakatan transaksi yang mana tidak berjalan sesuai dengan keinginan pelaku. Emosi yang tidak terkendali berujung pada tindakan kekerasan hingga merebut nyawa korban. Polisi kemudian menetapkan Febrianto sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana serta kekerasan terhadap perempuan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Kasus ini pun jadi perhatian luas masyarakat, terutama karena korban diketahui sedang hamil muda dan dikenal baik di lingkungannya.
Nah, sementara itu keluarga korban hanya bisa berharap agar proses hukum berjalan seadil-adilnya. Mereka menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat, sembari memohon agar masyarakat tidak menyebarkan foto atau informasi sensitif terkait korban di media sosial. Nah, guys, kasus Andri Puspitasari menjadi salah satu peristiwa yang menyisakan luka yang sangat mendalam. Selain menjadi pengingat tentang bahaya kekerasan, kasus ini juga menunjukkan bahwa pentingnya empati dan tanggung jawab moral dalam menyebarkan informasi di ruang publik. Mungkin segitu dulu pembahasan tentang kasus ini, karena masih banyak kasus-kasus yang perlu kita bahas, dan saya Bang Dev, mohon izin pamit.